Ketika kita hidup di Aceh, sebenarnya menjadi sebuah kebanggaan. Ya, Dan saking bangganya sampai di mulut saudara-saudara kita sudah terucap bahwa Aceh Buma Aulia, Aceh Nanggro Telebeh atau Rungdonya. ya, Mungkin itu euforia dari kebesaran sejarah masa lalu, karena konon dalam riwayat, oh, sehingga dalam bahasa orang tua kita dulu, adat kepagu syariat. Apa mananya? Dibuat perangkat-perangkat adat itu sehingga ketika namun sedihnya dalam 10 tahun terakhir pengawasan tentang syariat itu menurun drastis. nah benar Ustaz. Maka hari ini sangat berbeda dengan generasi 80-an yang mereka secara aurat terbuka tetapi secara pemahaman agama kuat. Kuat. Tapi hari ini bahkan di negeri Islam seperti di Aceh, sedih kita melihat orang keluar di ruang publik, bahkan di bandara itu pakai celana pendek, pakai baju, bahkan bukan hanya t-shirt, sudah you can see. Oh. Sangat-sangat tidak layak untuk sebuah peradaban, apalagi yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Jejakpedia semua. Alhamdulillah hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pimpinan Dayah Babul Maghfirah, Ustaz. Iya. Dan beliau merupakan dai Aceh sekarang. Alhamdulillah sedang bersama kita, rekan Jejakpedia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustaz Masrul Aidi. Sekarang memimpin Dayah Babul Maghfirah. Babul Maghfirah, benar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bersama Ustaz Masrul Aidi akan bincang santai ataupun sharing-sharing dan juga membagi ilmu, Ustaz, sedikit membagi ilmu untuk rekan-rekan Jejakpedia, Ustaz. Mumpung kita nih orang Aceh, Ustaz. Benar. Ya, kita orang Aceh. Mungkin banyak dari kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita, bahkan ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang sudah lama tidak tahu bagaimana. Kan kalau Aceh ini identitasnya tuh adalah provinsi ataupun suatu daerah yang Islam, awal Menerapkan syariat masuk Islam. Islam. Bisa Ustadz jelaskan bagaimana mungkin sedikit kisah awal masuknya Islam ke Aceh ataupun syariat Islam di Aceh itu bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pemirsa Jejakpedia dimanapun berada yang menonton siaran ini, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah bagi kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berdiskusi menebarkan ilmu yang walaupun tidak mencapai kebenaran hakiki, setidak-tidaknya kita mendapatkan sebuah perspektif yang baru tentang ilmu tersebut. Kalau pun salah jawabannya, jawaban yang salah itu pun menjadi sebuah perspektif yang baru, bahwa ada yang berpendapat demikian. Ketika kita hidup di Aceh, sebenarnya menjadi sebuah kebanggaan. Dan saking bangganya sampai di mulut saudara-saudara kita sudah terucap bahwa Aceh Buma Aulia, Aceh Nanggro Telebeh atau Rungdonya. Mungkin itu euforia dari kebesaran sejarah masa lalu, karena konon dalam riwayat Aceh itu menjadi salah satu dari 5 negara besar yang dengan daulah Islamiyah di masa dahulunya. Walaupun untuk kebenaran tersebut perlu kajian lebih mendalam, karena dalam catatan sejarah Aceh bukan sebuah daulah dalam bentuk khalifah, karena kita tunduk kepada Turki Utsmani. Bahkan bukti-bukti sejarah menunjukkan kerajaan Yogyakarta Hadiningrat itu masih ada surat pengakuan bahwa mereka di bawah naungan Turki. Jadi bukan khalifah. Namun tidak masalah, yang penting kita berkuasa berdaulat di daerah sendiri, menerapkan syariat Islam yang berjalan sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun ada masih banyak kekurangan dibandingkan masa lalu, apalagi dibandingkan dengan kondisi idealnya syariat Islam. Tapi sejarah itu patut untuk kita kaji kembali. Makanya saya senang menyambut kawan-kawan dari Jejakpedia mengangkat kembali tentang sejarah ini yang sudah banyak dilupakan oleh generasi muda, apalagi anak-anak muda sekarang khususnya di Aceh memang tidak peduli sejarah. Terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Aceh,
ada banyak versi juga. Ya, Kalau yang kita belajar di buku-buku sejarah, katanya Islam masuk ke Aceh di abad ke-13. ya, dapat. Dan dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara, ke Aceh sebagai garis pertamanya itu justru yang membawanya itu pedagang dari Gujarat. Gujarat ini kan India. Ya, Kenyataannya ternyata sebaliknya. Yang membawa dakwah Islam kemari bukan orang Gujarat dan bukan dari abad ke-13. Jejak sejarah ada yang menyatakan dari abad yang ke-9, bahkan bukti-bukti sejarah menunjukkan dari abad ke-7. Itu kan oh, tahun pertama Hijriah. iya, Sudah ada bukti-bukti sejarah, cuma tidak mendapatkan iya, pengakuan. Oke lah, kalau kita ambil garis benang iya, merahnya, abad ke-13 itu secara resmi pemerintahan Aceh menjadi Islam dengan hadirnya Maulana Malik Ibrahim ataupun Malik As-Saleh iya, waktu itu. Jadi secara institusi kelembagaan sebagai sebuah daerah baru resmi menjadi negara Islam. Islam. Tapi bahwa orang Islam sudah ada jauh sebelumnya itu juga tidak bisa dibantah Ya, benar. karena ada jejak-jejak sejarah tersebut. Jadi berkembanglah sejarah Islam dan puncak dari peradaban Islam, kekuasaan Islam di Aceh itu yang kita bangga-banggakan kan pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Iskandar. Ketika kanun dan undang-undang dasarnya itu juga merujuk kepada syariat Islam dengan kanun Mekuta Alam, Oh, pelaksanaan syariat Islam. Jiwa Islam yang kuat itu untuk berdakwah dan mengusir para penjajah iya, sampai wilayah kekuasaan Aceh meliputi setengah Pulau Sumatera sampai ke Sriwijaya, sampai ke Semenanjung Malaka. Dan itu ditandai dengan ekspansi ke Malaka sampai dengan pernikahan Sultan Iskandar Muda dengan putri dari kerajaan Pahang. iya. Dan itu ada bukti sejarahnya. Itu awal-awal sejarahnya. Jadi kita sangat ingin generasi muda ini tertarik kembali untuk mengkaji Lagi sejarahnya, untuk belajar kembali. begitu, Ustaz. Eh, untuk mungkin sedikit tentang syariat Islam di Aceh sekarang, Iya. Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang syariat Islam Aceh sekarang, Ustaz? Iya. Syariat kan tidak terlepas dari adat. Adat. Kalau kita melihat Rasulullah sebagai orang Arab, walaupun dakwah beliau itu ulama, ada universalitas, tapi sebagai orang Arab beliau tidak pernah lupa juga untuk berbicara tentang isu-isu kearaban. Iya, Salah satunya itu kita dapati ada hadis al-imamatu tijanul Arab. Apa namanya, surban yang dililit di atas kepala itu menjadi mahkota bagi orang Arab. Ini kan bukan tentang Islam, ini iya, tentang Arab. Arab. Walaupun beliau nabinya Islam di seluruh dunia, tapi tidak pernah lupa untuk mengangkat isu-isu Iya, lokalnya. Itu menjadi tradisi. Jadi Islam masuk dakwahnya itu ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang, bukan dai secara khusus, oh, tapi dakwahnya itu datang lewat jalur dagang, jalur bisnis. Mereka yang datang karena orang-orang Arab, nah, dipanggil dengan kata-kata Sayyid, sehingga tuan dalam Tuhan. bahasa kita, Mister dalam bahasa Inggrisnya. Terjadi asimilasi budaya. Mereka kawin dengan warga setempat, kemudian mereka berketurunan, mulailah dakwah itu berjalan dari Iya, akhlak, tingkah laku mereka. Dibanding-bandingkan oleh penduduk Aceh dengan para pedagang yang datang dari Portugis, yang datang dari Inggris, dari Belanda, dan lain sebagainya. Mereka tertarik dengan gaya dagang orang-orang Arab. Masuklah Islam. Dan mereka tidak ada kepentingan dengan adat. oh, Maka adat yang kira-kira tidak menyimpang dari syariat tetap jalan, tetap jalan. menyatu dengan adat. Kecuali apabila menyimpang dari syariat yang terbuka aurat, yang penyembahan berhala. Jadi adat-adat itu tetap beradaptasi dalam kehidupan. Dan Islam juga membuka ruang. Al-adatu muhakkamatun dalam salah satu usulul khamsah. Adat itu ketika sudah kosong dari aturan-aturan syariat, maka adat yang menjadi referensi. Misalnya orang kawin, Islam menetapkan adanya mas kawin. Ya, Tetapi ketika mas kawin tidak disebutkan di dalam akad, berapa besaran mas kawin itu dikembalikan kepada adat. ada. Ada mahrul misli namanya, kembali kepada adat. Jadi Islam mengakui keberadaan adat. Maka berkembanglah adat dan syariat di Aceh itu saling mendukung. Oh, Sehingga dalam bahasa orang tua kita dulu, adat kepada syariat. Apa maknanya? Dibuat perangkat-perangkat adat itu sehingga ketika terjadi pelanggaran dari anggota masyarakat, mereka tidak langsung bersentuhan dengan syariat. Seperti rumah itu dibuat pagar. Jadi bila ada kendaraan yang kecelakaan nabrak rumah tersebut, dia tidak berhenti di langsung. pagar dulu. Ya, Tidak terkena rumah. rumahnya.
Itu berjalan dari dulu. Maka orang yang kawin ada prosesi tunangan dibingkai oleh adat apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya. Kemudian prosesi pernikahan itu karena secara resmi protokoler kenegaraan itu harus dipegang oleh lembaga negara. Negara. Maka disebut dengan resam dalam bahasa Aceh. Itu dari bahasa Arab, rasmiyun, resam. Jadi kalau dalam pepatah kita itu kan disebutkan adat bak po temeruhum. Po temeruhum itu poteh almarhum, raja. Raja. Nah, disebut po temeruhum. Hukum bak syahkuala. Syahkuala saat itu bertindak sebagai qadhi malikul adil, kewenangan bidang syariat. Ya. Hukum bak syahkuala itu menunjukkan bahwa hukumnya ada pada ulama, Ya. hukum syariat. Kanun Mbak Putropang. Putropang itu sebagai ketua DPR saya itu yang mengatur undang-undang. Ya, ya. Kanun undang-undang ada pada Putri Pahang, istrinya raja yang berwenang. Karena memang Putri Pahang ini memainkan peran politik di Aceh. Bukan hanya sekedar permaisuri duduk manis di atas singgasana, tetapi dia berinteraksi langsung tentang bagaimana proses legislasi itu berjalan. Kanun Mbak Putropang, resam Mbak Laksamana. Laksamana ini kan militer. Ya. Jenderal bintang 4 untuk Angkatan Laut. Ya. Laksamana yang paling kita kenal mungkin Mbak Laksamana Malawahati. Militer itu disiplinnya tinggi. Maka acara-acara resmi, menyambut tamu, acara pertunangan, acara perkawinan, itu resmi. Ya. Karena resmi itu diatur secara kelembagaan dan militer yang paling disiplin. Maka tidak boleh ada pelanggaran. Dia tetap ada gladi bersih, gladi resik diulang-ulang sampai itu benar-benar sesuai dengan SOP. Dan itu terjaga di Aceh dari zaman ke zaman. Sehingga saya tidak mendapatkan informasi dari sejak kapan tiba-tiba warga masyarakat Aceh itu menjadi kurang peduli tentang pelanggaran syariat dan tidak mendapatkan perhatian bahkan dari guru-guru kita. Ya. Misalnya di tahun 80-an itu kan tidak familiar orang perempuan pakai jilbab. Iya, benar. Bahkan saya sekolah SMP itu masih pakai celana biru warna pendek. Karena saya keluar dari pesantren, karena tinggal di dalam lingkungan pesantren, keluar dari pesantren untuk ke sekolah, saya pakai celana panjang dulu, dekat pagar sekolah, baru buka celana panjang, tinggal celana pendek. Beda dengan anak-anak sekarang. Ya. Pakai celana pendek dulu, dekat sekolah, baru pakai celana panjang, terbalik. Yang perempuan pakai rok setengah paha. Ya. Dan itu tidak menjadi isu saat itu. Bahkan istri dari guru-guru besar kita, para ulama-ulama itu tetap pakai sanggul besar. Paling-paling hanya dengan selendangnya saja. Dan itu jauh dari standar syariat. Nah, maka kita perhatikan kalau untuk tingkat nasional itu, Gus Dur itu kan ulama. Iya, benar. Tapi istri beliau, Ibu Sinta Nuriyah, itu tetap pakai selendang dengan rambut tetap terlihat, leher tetap terlihat. Nah, itu kan bahagian dari budaya tahun 80-an. Nah, sejak kapan tidak lagi menjadi perhatian umat Islam di Aceh terkait dengan pelaksanaan syariat? Barulah berjalan pelan-pelan di tahun 90-an, ada aktivis dakwah yang datang memperkenalkan jilbab. Saat itu yang pertama populer adalah jilbabnya Mbak Tutut, Putri Soeharto. Beliau itu pakai jilbab, pakai selendang biasa, dililit kemari, pakai kacamata dengan poninya. Jadi saya tahu karena waktu itu saya jualan jilbab. Yang bantu jualan jilbab. Dan orang perempuan kalau udah pakai gaya begitu seolah-olah sudah merasa sebagai anak Presiden Soeharto. Baru tahun 95 ke atas datanglah akhwat-akhwat ini yang memperkenalkan jilbab model masuk, kerudung. Nah, itu berubah. Sampai akhirnya di Aceh tahun 99 di deklarasi pelaksanaan syariat Islam dari 2001 berlaku syariat Islam secara resmi, maka mulai ada larangan, tidak boleh lagi terbuka aurat, laki-laki wajib tutup sampai di bawah lutut, yang perempuan wajib tutup kepala, dan terus berasimilasi sampai sekarang. Namun sedihnya dalam 10 tahun terakhir pengawasan tentang syariat itu menurun drastis. Maka hari ini sangat berbeda dengan generasi 80-an yang mereka secara aurat terbuka tetapi secara pemahaman agama kuat. Jadi di kampung-kampung itu ada semacam permainan tradisional, hiburan untuk anak-anak muda yang disebut musifut dan merukun. Musifut itu menghafal tentang sifat 20, i'tiqad 50 dengan dua kelompok bertanya menjawab. Merukun itu menjawab tentang rukun Islam, rukun iman, rukun salat, rukun wudhu, dan lain sebagainya. Ada satu bertanya, satu menjawab. Jadi anak-anak muda di masa itu referensinya itu dalam bentuk nabam. Dan sampai sekarang ketika saya masuk di dalam masyarakat pengajian-pengajian, saya lahir dan besar di Aceh Selatan yang tidak terhubung dengan tradisi ini.
begitu kita sampaikan kajian akidah misalnya, kitab-kitab seperti Kifayatul Awam, mereka langsung mengulang nazam itu. Oh, Mereka hafal nazam tapi tidak paham maksudnya. Kita paham maksudnya tapi nggak tidak hafal hafal nabam. nazamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kedekatan antara budaya dengan syariat. Ya. Makanya kata orang tua, adat dengan syariat, lagi zat dengan sifat. Tidak bisa Hmm, dipisahkan. Setiap sifat, setiap zat pasti pasti ada ada sifat, sifatnya. dan setiap sifat pasti Ya, melekat pada zat. Demikian. begitu Ustaz. Ya, Selanjutnya Ustaz, mungkin kan tadi Ustaz bilang bahwa 10 tahun terakhir tuh eh, menurun drastis iya. tentang syariat Islam tuh. Hmm, Bagaimana saran Ustadz ke depan untuk ya kan kalau masyarakat sekarang nih kita nih pemuda lah, iya. pemuda. Hmm, Bagaimana saran Ustadz terhadap pemuda yang ke depan, Tan? iya. Persoalan kita terkait dengan menurun Iya, drastis syariat Islam. syariat Islam. Menurut analisa saya, lebih karena pemahaman kita tentang syariat itu hanya sebatas tentang ubudiyah, Oh, salat berjamaah. Makanya guru-guru kita ini, para pendakwah sebagiannya, kawan-kawan kita, merasa sangat puas ketika melihat bahwa masjid sudah terisi penuh saf-safnya salat berjamaah di awal waktu, dan itu menjadi kebanggaan yang diulang-ulang. Alhamdulillah kita sudah salat berjamaah di awal waktu. Seolah-olah dengan sudah selesai salat berjamaah di awal waktu, nilai syariah sudah tuntas. Padahal inti dari syariah bukan salat. ya. Inti dari syariat akhlak. Makanya Rasulullah dalam hadis yang sahih itu menyatakan misi satu-satunya. Innama bu'istu Kita liutammima makarim. makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan menyuruh salat. Salat itu urusan personal dengan Allah Ta'ala. Kecuali yang fardu kifayahnya wajib ada di ruang publik. Seperti salat Jumat, salat berjamaah. Itu pun dalam mazhab Syafi'i tidak wajib untuk semua anggota masyarakat. Yang penting setiap salat fardu di masjid hidup berjamaah. Walaupun hanya 2 orang. Fardu kifayahnya sudah selesai. Ya, Masalah ada orang yang tidak salat selama tidak diketahui oleh publik. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. ya. Nah, makanya ada hal yang kita lupa bahwa inti dari syariat itu tentang akhlak. Dan untuk mengukur akhlak ini secara umum di dunia internasional ada 2 tempat. Yang pertama jalan raya, yang kedua pasar. Itu untuk mengukur sebuah peradaban. Jalan raya untuk melihat tentang bagaimana kedisiplinan pada aturan. Aturan. Pasar itu untuk melihat bagaimana bersihnya lingkungan masyarakat. Bagaimana bersih lingkungan, bersih bahasa, bersih transaksi. Sayangnya di Aceh, 2 tempat ini paling tidak mencerminkan nilai syariat. Jalan raya kita tidak tertib, peraturan lalu lintas dilanggar begitu saja. Bahkan yang beraktivitas di jalan raya itu dengan pakaian yang tidak sesuai untuk standar manusia, bukan Islam. Karena manusia itu menghargai tata krama Ya, berpakaian. Silakan baca cerita atau dalam bentuk visualisasi, silakan nonton film-film koboi itu tahun 50-an ke bawah. Itu tetap yang perempuan pakai topi, pakai cadar, pakai sarung tangan, baju lengan panjang, pinggangnya lebar sampai ke bawah. Yang laki-laki tetap pakaiannya pakai celana panjang, pakai dasi, ya, kemudian lengan panjang, pakai topi. Itu standar kemanusiaan. Mereka bukan Islam. Tapi hari ini bahkan di negeri Islam seperti di Aceh, sedih kita melihat orang keluar di ruang publik, bahkan di bandara itu pakai celana pendek, pakai baju, bahkan bukan hanya t-shirt, sudah you can see. oh, Sangat-sangat tidak layak untuk sebuah peradaban, apalagi yang Islam. ya benar. Jadi, dan itu tidak ada yang peduli. Makanya saran kita kepada para pihak yang mempunyai kepentingan, stakeholder, kata ya, para pemangku kepentingan, apakah pejabat formal ataupun para ulama, guru-guru kita, juga kita warga masyarakat, orang tua dan interaksi dengan anak, itu harus mulai memperhatikan akhlak dulu. Karena akhlak yang dipertontonkan itu adalah ibadah. Dan ibadah yang dirahasiakan itu juga menjadi akhlak. Nah, sekarang kita mempertontonkan ibadah, merahasiakan akhlak. Akhlak. Jadi saat ada orang lain melanggar etika-etika akhlak, kita nggak mau menegur karena takut nanti dianggap mempertontonkan akhlak. Ya, ya. Jadi akhlak kita rahasiakan, ibadah kita publikasi. Ini menjadi sebuah anomali. Makanya menurun pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu ketika akses ruang publik ini dianggap individual. Jadi kita menjadi zaman yang terbalik. Ruang publik diprivatisasi, ruang privat dipublikasi. Jadi orang masuk kamar, dia main TikTok, dia publikasi keluar. Tapi yang acara di luar kita nggak boleh publikasi. Itu diprivatisasi. Jadi kalau ada pelanggaran di luar, nggak boleh kita publikasi. Karena itu dianggap nanti melanggar UU ITE. Ya. Ini zaman yang terbalik. Privatisasi ruang publik dan publikasi ruang privat. Itu yang terjadi sekarang, Ya, ya. pelanggaran syariat.
begitulah Ustaz. Hmm. Eh, Mungkin eh, untuk pemuda sudah, Hmm. tentang sejarah Aceh sudah. Hmm. Eh, Mungkin segitu saja Ustaz, sharing-sharing. Hmm. Ada saran ke depan Ustaz untuk khususnya untuk masyarakat Aceh Ustaz. Apa Eh, kekurangan Aceh untuk saran ke depan Ustaz nih iya. untuk masyarakat Aceh? Orang yang tidak paham kebesaran sejarahnya, mereka tidak punya beban dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya. Ya. Maka ada kewajiban kita orang-orang yang masih punya kesadaran sejarah orang tua untuk menceritakan kebesaran itu kepada anak-anaknya. Apakah kebesaran keluarga kalau memang ada, Hmm. misalnya orang tuanya dulu kakeknya kecil, mukim ataupun pejabat ataupun tengku imum. Ya. Nak, ayah kamu itu tengku imum. Nak, kakek kamu itu tengku imum. Kakek kamu itu pemukim. Itu menjadi semacam internal control untuk anak-anak. Kalau dia melakukan pelanggaran, yang malu bukan dia, tapi keluarga Keluarganya. besarnya. Jadi ada semacam kebanggaan keluarga yang harus tetap terpelihara dan itu dijaga oleh komunitas. Jadi saya punya adik, punya abang, punya sepupu. Ketika saya lakukan pelanggaran, sebelum berhadapan dengan hukuman adat, saya sudah berhadapan dengan hukuman keluarga. Jadi kalau saya tetap ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga, jaga kehormatan keluarga. Jadi ceritakan sejarah tersebut. Yang kedua, orang tua harus membuka ruang kepada tetangga-tetangganya untuk ikut memantau perilaku anak-anaknya. Itu sekarang baru dalam bentuk formalitas bahasa ketika ada keluarga mau berangkat haji, dia titip. Ini saya dengan istri mau berangkat haji, kami tinggalkan anak-anak di sini. Tolong bapak-bapak lihat, kalau lapar dikasih makan, kalau jahat ditegur. Tapi sayangnya itu hanya basa-basi. Harusnya Ya. itu menjadi kegiatan sehari-hari. Saya punya tetangga, anak saya dijaga oleh tetangga, anak tetangga juga saya ikut menjaga. Jadi kalau semua saling memantau begini, ada self control, ada kontrol internal. Tidak semuanya harus Satpol PP dan WH. Ya. Tetap menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah. Tapi sayangnya pada bahagian ketiga, fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak sanggup dia ubah dengan tangan, nggak sanggup dia ubah dengan lidah, Lidah, maka dengan seharusnya hati. dia ubah dengan hati. Tapi diterjemahkan hendaklah ya benci dengan hati. Nggak ketemu bencinya. Nggak ada narasi Ya. tentang benci. Yang Ya. ada falyughayyirhu. Atafnya kepada falyughayyirhu. Hendaklah dia ubah dengan hati. Bagaimana mengubah dengan hati? Kembali kepada standar komunikasi. Innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Ucapan itu sebenarnya dalam hati. Lidah itu untuk menunjukkan isinya. Lidah tadi udah nggak sanggup, maka tunjukkan dengan raut wajah. Melihat ada kemungkaran dan kita tidak sanggup ubah dengan tangan, nggak sanggup tegur dengan lidah, tunjukkan dengan raut wajah. Kita nggak suka praktek begitu. Hari ini kita melihat kemungkaran, kita senyum-senyum saja. Saya kenapa nggak ditegur? Saya membenci dengan hati, bos. Ini pemahaman yang keliru. Narasi yang keliru ketika Ya. menyebut membenci dengan hati. Tidak disuruh membenci dengan hati, tapi ubahlah dengan hati. Tidak akan terjadi perubahan kecuali suasana batin itu kita tunjukkan di wajah. Demikian. Terima kasih. Mungkin segini saja sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih Ustadz telah membagi ilmu kepada kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah ke depan jika ada waktu kami akan kembali sharing-sharing dengan Saya Ustadz. sangat senang kunjungan kawan-kawan ke Dayah Babul Mafirah di Kota Madia Cekeung ini. Alhamdulillah, Ustadz. Mungkin rekan-rekan Jakpedia, inilah sharing-sharing kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.